Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala murjina waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala washabi ajmain amma ba'du. Ya, selamat pagi anak-anak. Semoga selalu sehat walafiat semuanya. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang perilaku jujur dan adil pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Yang kita bahas pada bab 6 ini tentang jujur dan adil, perilaku jujur dan adil sebagai berikut. Yang pertama, pengertian jujur, pengertian adil, klasifikasi jujur, klasifikasi adil, hikmah berperilaku jujur, hikmah berperilaku adil, implementasi hidup berperilaku jujur dan adil. Pengertian jujur apa sih, Sat? Jujur adalah sikap yang dimiliki seseorang yang senantiasa berpijak kepada kebenaran, terhindar dari indikasi kemunafikan, kepalsuan, kerekayasaan, basa-basi, kepura-puraan, dan perbuatan manipulatif. Allah SWT memerintahkan hambanya agar akan senantiasa berkata dan bersikap jujur kapan saja dan di mana saja, karena kejujuran adalah harga mati. Jadi kita setiap melakukan kegiatan, setiap melakukan suatu perbuatan itu harus berlandaskan dengan sifat jujur. Karena jujur itu mahal, harga mati yang tidak bisa diganggu gugat, yang harus ada dimiliki setiap dalam diri kita. Pengertian adil dalam arti bahasa adalah sama dan seimbang. Adil dalam arti sama adalah membagi sama banyak, memberikan hak yang sama kepada orang atau kelompok sesuai dengan kesamaan keahliannya. Jadi adil, misalkan kita sudah bekerja, si A bekerja mengangkat 100 box dan si B mengangkat 100 box. Ketika kita menggaji mereka, ketika kita menggaji karyawan kita, orang pekerja kita harus sesuai. Ketika mereka mengerjakan mengangkat 100 box, digaji misalkan 500.000, dan orang yang kedua si B mengangkat 100 box, ya tentu saja harus digaji sesuai dengan yang si A karena dia sama-sama mengangkat 100 box, seperti itu. Klasifikasi jujur. Jujur dalam perkataan. Jujur dalam perkataan adalah sikap seseorang yang selalu berkata benar, tidak mengurangi, tidak menambahi, terhindar dari sifat munafik dan manipulatif. Jadi, jujur dalam perkataan, misalkan kamu itu diamanatkan oleh wali kelas tugas dari A sampai F misalkan, untuk diberitahu kepada teman-teman kelas bahwasanya wali kelas tidak masuk. Nah, ketika seorang yang jujur dalam perkataan, dia akan menginfokan, mengabari kepada teman-temannya soalnya A dari F, tidak mengurangi, tidak menambahi, dan tidak memanipulasi pekerjaan yang diberikan oleh seorang wali kelas. Maka dari itu kita harus memiliki sifat jujur dalam perkataan. Yang kedua, jujur dalam perbuatan. Jujur dalam perbuatan adalah sikap seseorang selalu sesuai antara yang dikatakan dengan yang dilakukannya. Jadi misalkan contohnya deh, kalau di dalam sekolah, ketua kelas membagi piket. Si A piket hari ini, si B piket hari ini, si C piket hari ini. Tentunya ketua kelas pun mempunyai jadwal piket. Nah, ketika seorang KM sudah memberikan jadwal-jadwalnya tersebut, seorang KM juga harus melakukan pekerjaannya tersebut. Tidak boleh tidak melakukannya. Berarti dia tidak memiliki sifat jujur dalam perbuatan. Nah, maka dari itu kita juga harus memiliki sifat jujur dalam perbuatan. Hikmah berlaku jujur apa aja, Sat? Hikmah berlaku jujur itu ada 7. Yang pertama, hikmah berlaku jujur ada 7. Yang pertama, bernilai ibadah. Bernilai ibadah
Kenapa bernilai ibadah? Ketika kita melakukan suatu kegiatan, suatu pekerjaan diniatkan lillah, insya Allah akan bernilai ibadah. Dan setelah bernilai ibadah akan mendatangkan suatu pahala. Nah, ketika sudah diniatkan kita bekerja, kita belajar diniatkan lillah untuk karena ridhonya Allah, karena lillahi ta'ala, kita akan mendatangkan pahala. Nah, setelah mendatangkan pahala, ketika kita sudah memiliki sifat yang jujur, dalam hati kita pasti memberikan suatu ketenangan batin. Berapa banyak orang yang gak jujur batinnya, gak tenang. Misalkan Ustaz contohkan, katanya mengerjakan ulangan. Ketika seorang yang jujur, dia batinnya itu tenang, tidak was-was, tidak takut ketahuan. Beda contohnya ketika seorang yang tidak jujur, membawa buku dalam meja, menaruh meja, membawa kertas, pasti dalam batinnya itu memiliki sifat was-was, tidak tenang, takut ketahuan, dan lain sebagainya. Maka penting memiliki sifat jujur itu. Yang keempat, memiliki keberanian yang tinggi. Nah, ketika kalian sudah memiliki sifat jujur, kalian itu pasti memiliki suatu keberanian yang tinggi. Contohnya berani berbicara di depan, berani memimpin, berani dipimpin, berani apa lagi? Berani diberi tugas oleh guru, diberi amanat oleh guru. Dia akan mempunyai keberanian yang tinggi. Dan kelima, mendapat kepercayaan besar. Setelah memiliki semua hal 4 itu, maka akan timbul, kamu akan dipercaya oleh orang-orang, diamanati menjadi ketua kelas, menjadi ketua, misalkan ketua futsal, ketua apa, dan lain sebagainya. Menegakkan norma dan sistem kebaikan dalam kehidupan, memperkokoh proses berbangsa dan bernegara. Yang keempat, yang terakhir, implementasi perilaku jujur di rumah, di sekolah, di masyarakat. Jadi apa sih Seth? Contohnya ketika perilaku jujur di sekolah itu. Nah, di sekolah misalkan apa sih yang perilaku jujur ketika di sekolah? Nah, gitu. Di sekolah coba ketika ada yang sholat duha, nah, misalkan dia tidak sholat duha, seorang yang jujur ia akan berkata benar walaupun itu pahit. Nggak sholat duha ya nggak sholat bilang. Nah, itu salah satu contohnya. Di rumah ketika izin ke orang tua pulang untuk belajar, dia benar-benar berkata jujur terhadap orang tua, Bu saya ingin belajar kelompok. Tapi ketika dia tidak jujur, dia akan merasa selalu batin dia terlalu terngiang-ngiang, saya sudah membohongi orang tua saya. Seperti itu. Makanya jujur itu penting. Ketika suatu keluarga memiliki sifat jujur masing-masing keluarganya, anak, ibu, ayah, kakak, adik memiliki sifat kejujuran semuanya terhadap satu sama lainnya, maka sebuah keluarga yang tenang, nyaman, itu akan terbentuk. Keluarga akan menjadi harmonis, akan menjadi keluarga yang tidak selalu bersyukur akan segala sesuatu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di masyarakat, ketika kalian memiliki sifat jujur, kalian akan dipercaya apa Ustaz? Menjadi ketua Karang Taruna, menjadi imam masjid, imam musola, maupun menjadi ketua gotong royong di masyarakat sekitar. Nah, seperti itu. Pengertian klasifikasi adil kepada Allah Subhanahu wa taala, adil terhadap diri sendiri, adil terhadap keluarga, adil terhadap orang lain. Adil kepada Allah Subhanahu wa taala seperti apa, Ustaz? Ya, kalian sudah diberi kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa taala salat 5 waktu wajib. Maka ketika seorang yang adil kepada Allah, dia akan mengerjakannya. Nah, ketika kalian sudah mengerjakan 5 waktu salat itu setiap harinya, maka kalian berada di tahap mencintai Allah Subhanahu wa taala. Adil terhadap diri sendiri. Jadi kita tidak boleh ego terhadap diri kita. Ya. Makanya kita harus juga mempunyai adil
adil terhadap diri kita sendiri. Terus adil terhadap keluarga. Menempatkan adil terhadap diri sendiri berarti menempatkan diri kita kepada posisi yang baik dan benar, menjaga dan meliharanya di dalam kebaikan dan keselamatan. Tidak menganiaya diri sendiri serta tidak selalu menuruti hawa nafsu. Jadi adil itu gimana Ustaz? Jadi tidak boleh menuruti hawa nafsu kita. Jadi kita harus melakukan segala sesuatu yang baik dan benar. Karena ketika kita sudah mengikuti hawa nafsu kita, itu langkahnya syaitan. Tidak boleh diikuti. Nah, terus yang adil terhadap keluarga. Seperti apa saat adil terhadap keluarga? Orang tua adalah memimpin dalam sebuah keluarga, karenanya diperlukan orang tua yang adil kepada anak-anaknya. Begitu sebaliknya dibutuhkan anak-anak yang taat patuh pada orang tua. Jadi adil itu ketika kita harus, misalkan peraturan di rumah tidak boleh lebih pulang dari jam 10, kita harus mentaatinya karena itu adil untuk kamu dan keluarga, karena ditakutkan terjadi apa-apa ketika kalian tidak pulang jam 10. Adil terhadap orang lain. Berperilaku kepada orang lain bisa berarti yang luas yaitu kepada anak, saudara, orang tua, suami istri, kerabat, tetangga, guru, teman, tamu dan sebagainya. Tetapi adil kepada orang lain di sini yang dimaksud adalah kepada sesama manusia yang bukan kerabat. Jadi kita juga tidak harus adil kepada orang lain yang bukan keluarga kita. Berperilaku adil kepada sesama manusia, terutama kepada sesama muslim, hukumnya wajib bagi kita, yaitu dengan memperlakukan sesama di antara mereka dengan tidak membedakan antara jenis, suku, ras, warna kulit, kaya, miskin. Jadi pada dasarnya adil terhadap orang lainnya toleransi, tidak boleh membeda-bedakan kulit, wajah dan lain sebagainya. Hikmah perilaku adil, menjaga pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, disegani dan dipercaya oleh masyarakat, menciptakan keamanan, ketentraman dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat, mempererat tali persaudaraan dan persatuan al-ittihadu asasun najah. Implementasi perilaku adil dalam mendamaikan perselisihan, adil dalam berkata, adil dalam walaupun terhadap musuh. Adil dalam mendamaikan perselisihan. Islam memberikan ajaran yang indah mengenai keadilan. Islam mengajarkan bahwa mempererat hubungan antara manusia dan menyatukan hati mereka adalah suatu perbuatan yang mulia. Apalagi antara semua orang mukmin yang telah kita tahu bersama bahwa sungguhnya seorang mukmin itu adalah saudara yang diibaratkan kasih sayang mereka bagaikan satu tubuh, di mana salah satu anggotanya sakit maka anggota tubuh yang lain akan merasakan sakit. Terus adil dalam berkata. Islam memberikan kita supaya berlaku adil ketika mengucapkan kata-kata kepada orang lain. Adil dalam kata-kata berarti kita selalu harus berkata benar. Berarti berkata sesuai dengan kebenaran itu adalah itu sendiri. Perkataan yang benar bagi umat Islam adalah ucapan yang sesuai Quran, hadis dan ilmu pengetahuan. Tidak hanya ucapan yang didasari bahwa hawa nafsu seperti ghibah. Jadi adil dalam berkata yaitu berkata yang baik dan benar. Nah, yang tadi Ustaz bilang, berkatalah baik walaupun itu, berkatalah benar walaupun itu pahit. Tidak boleh sesuatu yang pahit itu tidak boleh dikatakan, enggak, berkatalah benar walaupun itu pahit, jangan kebalikannya. Dan adil walaupun terhadap musuh. Islam mengajarkan kepada kita untuk berbuat adil kepada siapapun, meskipun terhadap orang-orang yang musuh kita, serta melarang kita berbuat aniaya dan permusuhan. Salah satu sikap adil yang kita berikan kepada orang-orang yang musuh kita adalah jangan memberikan ruang berbicara kepada mereka, serta mengakui kelebihan atas kalian mereka miliki, serta menghargai eksistensi dari perbedaan yang membuat antara kita dan mereka ada jarak atau permusuhan, baik itu adanya perbedaan keyakinan ataupun perbedaan pendapat yang tidak bisa disatukan. Jadi kita juga harus bersifat adil walaupun terhadap musuh sendiri. Tidak boleh mengikuti hawa nafsu kita. Misalkan dia orangnya kayak gitu, dia walaupun pintar kayak gini. Nggak boleh merendahkan orang lain juga walaupun itu musuh kita. Ya, kurang lebihnya Ustaz mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.